Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Untuk renungan malam kali ini, kita akan belajar sesuatu hal tentang kisah kegagalan di masa lalu. Nah, kita akan melihat firman-Nya di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yudas pasal 1 ayat 11 dikatakan, "Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah." Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam ini ada 3 nama tokoh perjanjian lama yang kemudian ditulis lagi di dalam perjanjian baru sebagai peringatan untuk kita semua, yang olehnya kita bisa belajar dari kegagalan masa lalu. Nah, ketiga orang ini semestinya mereka punya satu panggilan yang luar biasa dalam hidup mereka, tetapi sayangnya mereka melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu menyebabkan akhirnya mereka ditolak oleh Allah. Nah, dari 3 tokoh tadi, kita akan belajar satu persatu. Tokoh pertama yang bernama Kain. Dikatakan celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, siapa itu Kain? Kita semua tahu bahwa Kain adalah putra dari Adam, yang semestinya dia mewarisi hak kesulungan dari keluarga Adam. Tapi orang ini akhirnya gagal dalam menjalankan hidupnya. Gagal karena sesuatu hal, dimana kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 5-7, dikatakan bahwa suatu hari Kain dan adiknya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di dalam cerita itu kita tahu bahwa Allah mengindahkan korban dari Habel, sebaliknya korban dari Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka singkat cerita, hati Kain menjadi panas, dia menjadi marah, dia menjadi iri terhadap adiknya, dan oleh karena itu Tuhan memberikan teguran kepada Kain ini. Tuhan katakan, "Mengapa hatimu panas? Tidakkah mukamu akan berseri kalau engkau berbuat baik?" Jadi sebelumnya Tuhan sudah memperingatkan akan kondisi hati dari Kain ini yang begitu iri melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sehingga menyebabkan satu kemarahan di dalam hidupnya. Tetapi Kain mengabaikan peringatan teguran dari Tuhan. Dengan kata lain, Kain tidak mendengarkan suara Tuhan dan dia tidak menghormati firman Tuhan. Nah, kemarahan yang tidak bisa dikendalikan ini, akhirnya kita semua tahu bahwa Kain melakukan suatu tindakan yang sangat mengerikan sekali, di mana adiknya Habel akhirnya dibunuh. Betapa sangat mengerikan saudara, kalau emosi yang tidak dikendalikan ini, dia bisa menyebabkan tindakan yang kriminal. Dan Kain memilih itu karena dia tidak mendengarkan peringatan yang dari Tuhan. Jadi betapa sangat mengerikan kalau tindakan amarah ini, rasa dengki, rasa iri, dan amarah yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan suatu tindakan pembunuhan, bahkan terhadap adiknya sendiri. Nah, firman Tuhan memperingatkan di Galatia 5 ayat 20-21, mengatakan bahwa iri hati, kedengkian, amarah, dan lain sebagainya, itu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan tempat dalam kerajaan surga, maka tinggalkan iri hati, amarah, kedengkian, karena hal-hal itu tidak dikehendaki oleh Allah.
Nah, maka pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Kain ini adalah, yang pertama, jangan cepat menjadi panas hati. Ketika saudara menghadapi persoalan atau menghadapi masalah yang tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan cepat saudara emosi, jangan cepat juga saudara marah-marah. Kalau bisa, kendalikan amarahmu, karena itu sangat membahayakan. Nah, pelajaran yang kedua adalah jangan mengabaikan peringatan dari Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang Tuhan singkapkan kepada kita, itu sangat bermanfaat untuk mengajar kita, mendidik kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Sehingga kalau kita dengar peringatan yang dari Tuhan, maka kita akan terhindar dari penolakan Tuhan itu sendiri. Nah, bagian 2 dari kitab Yudas pasal 1 ayat 11 ini dikatakan, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Tokoh kedua yang disebut di sini adalah Bileam. Nah, siapa Bileam itu? Kalau kita pelajari dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Bilangan, maka Bileam ini sesungguhnya adalah seorang nabi. Seorang nabi Allah yang mendengar suara Allah. Dan Tuhan sangat mengurapi perkataan dari Nabi Bileam ini. Karena begitu tajamnya perkataannya, begitu Tuhan sangat mengurapi perkataannya, maka hamba Tuhan ini menjadi hamba Tuhan yang terkenal pada zamannya. Dan suatu ketika Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka berada di mereka melewati di daerah Moab, ya. Dan saat itu Raja Moab menjadi gentar ketika mereka mendengar Israel mau lewat. Dan raja ini menyuruh abdinya atau hamba-hambanya untuk mencari nabi Allah ini, yaitu mencari Bileam, supaya Bileam mengutuki Israel. Nah, singkat cerita kita tahu bahwa Israel ini sebenarnya tidak boleh dikutuki oleh siapapun. Karena bagaimanapun Israel inilah keturunan langsung dari Bapa Abraham, di mana Tuhan pernah berjanji bahwa bangsa yang mengutuki engkau akan kukutuk, dan bangsa yang memberkati engkau akan kuberkati. Istilahnya bahwa Tuhan itu akan senantiasa menyertai Israel, dan Tuhan akan terus membela Israel. Bahkan ketika Tuhan menuntun Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di mana tangan Tuhan Allah sendiri menyertai mereka. Tetapi dalam cerita ini dikatakan bahwa Nabi Allah ini mau melakukan apa yang disuruh oleh Raja Moab ini. Padahal semestinya Bileam ini tahu bahwa Israel tidak boleh dikutuki. Ya, akhirnya terjadi dalih tawar-menawar antara Bileam dengan Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengizinkan untuk Bileam ini berbicara kepada Israel. Tapi Tuhan berpesan, sekali-kali hanya firman-Ku yang harus disampaikan untuk bangsa Israel ini. Nah, intinya kita lihat bahwa Bileam ini sesungguhnya adalah seorang nabi Tuhan, tapi dia melayani karena upah. Ya, kalau kita lihat di dalam Ulangan 23 ayat 4, ya, saya akan bacakan sebentar. Ulangan 23. Dikatakan, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Engkau ini maksudnya adalah Israel. Nah, jadi Bileam ini melakukan suatu pekerjaan, suatu pelayanan karena upah, ya, karena dia mendapat upah. Jadi di sini kita akan pelajari
betapa hebatnya perkataan yang disampaikan oleh Bileam, karena ada kuasa ilahi yang keluar dari mulutnya dan Tuhan menggenapi perkataan tersebut. Tapi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia kurang memiliki karakter ilahi yang baik, maka ini berbahaya, ya. Karunia-nya berbahaya bagi dirinya sendiri. Akhirnya karunia-nya ini menjadi lawan dari Bileam itu sendiri. Di dalam cerita ini suatu saat Tuhan sendiri berbicara melalui seekor keledai tunggangan Bileam untuk memperingatkan Bileam yang bebal hati, yang tidak dengar-dengaran akan peringatan dari Tuhan. Nah, ini juga merupakan peringatan bagi kita sekalian para hamba Tuhan, termasuk saya juga, bahwa mempunyai karunia itu baik sekali, tapi karunia yang kita miliki juga harus diimbangi dengan karakter ilahi, karakter yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab memiliki karunia tanpa didukung, tanpa diimbangi dengan karakter yang baik, maka karunia itu bisa menjadi lawan kita. Matius 7 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa di akhir zaman nanti banyak orang berseru kepada Tuhan. Dia katakan, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah mengadakan mukjizat demi namamu. Bukankah hal ini berbicara tentang karunia? Tetapi di ayat 23, Tuhan Yesus berterus terang bahwa aku tidak mengenal kamu. Itulah sebabnya kalau memiliki karunia tanpa diimbangi dengan karakter yang baik, maka karunia itu bisa menjatuhkan kita. Dan Tuhan sendiri bisa berhadapan untuk melawan kita. Nah, dengan kisah ini, maka pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tentang Bileam ini, milikilah karunia, kalau perlu kejar karunia itu, tetapi kita juga harus kejar karakter yang ilahi, karakter yang baik, ya, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang kita pelajari dari tiga tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama ini, di Yudas 1 ayat 11 kembali bagian ketiga dikatakan, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya. Hal ketiga, hal yang terakhir adalah mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, pertanyaannya, siapa Korah ini? Ya. Nah, seperti tertulis di dalam Alkitab, Korah ini sebenarnya adalah salah satu dari seorang pemimpin, orang yang disegani, orang yang memiliki satu wibawa. Tapi Korah ini pada cerita tersebut mereka memimpin suatu pemberontakan, ya. Korah ini adalah sebenarnya seorang Lewi, ya. Seorang Lewi berarti termasuk kelompok dari hamba Tuhan pada zamannya. Dia seorang pemimpin dan Korah ini menghasut teman-temannya, ada Dotan dan ada Abiram, mengajak mereka untuk memberontak terhadap Musa. Bahkan di Alkitab dijelaskan dalam bilangan 16 ayat 1 sampai 3, dikatakan mereka berhasil mempengaruhi 250 orang pemimpin-pemimpin lainnya, yaitu orang-orang yang ternama, orang-orang yang terpandang. Nah, kalau kita baca secara lengkap di dalam bilangan 16 ayat 1 sampai 3, betapa mengerikan, ya, kisah pemberontakan yang dilakukan oleh Korah beserta dengan teman-temannya. Dan saat itu akhirnya dalam singkat cerita, Tuhan sendiri yang harus berhadapan dengan Musa. Sikap Musa, dia hanya menyampaikan itu kepada Tuhan. Dia menyampaikan hal pemberontakan Korah ini kepada Tuhan. Dan Musa tidak melakukan apapun, kecuali dia berdoa dan menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang menjadi lawan dari Korah dan teman-temannya.
Di dalam cerita Alkitab ini dikatakan bahwa akhirnya bumi terbelah menjadi dua. Maka Korah dan teman-temannya dan keluarga mereka ditelan secara hidup-hidup oleh bumi yang telah terbelah kedua. Akhirnya bumi tertutup kembali, menguburkan mereka hidup-hidup. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah ini betapa sangat mengerikan kalau kisah tentang pemberontakan ya terhadap otoritas, terhadap pemimpin. Karena itu pelajaran buat kita, mari kita hormati, tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan, yaitu pemimpin-pemimpin yang diberikan kepada kita. Tidak hanya pemimpin di dalam gereja, tetapi juga pemimpin di dalam pekerjaan, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam hal apapun yang diberikan kepada kita. Tugas kita adalah hormati mereka. Ketika kita menghormati para pemimpin kita, gembala kita, orang-orang yang dipercayakan kepada kita, itu artinya kita juga bisa menghormati atau tunduk kepada Allah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang taat dan setia, menghormati kepada setiap pemimpin yang diberikan kepada kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada petang hari ini, supaya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin.